warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalian pernah nggak sih ngerasa salah dan gagal dalam bertindak atau bersikap di kehidupan sehari-hari? Kali ini aku akan membedah buku Filosofi Kegagalan karya Hernie Suparti. Di buku ini aku akan sharing hal yang menarik dari bab yang aku baca, dan menariknya ada quotes dalam buku ini yang menyentuh hati. Jadi kata-katanya seperti ini. Bentuk dari mencintai hasil adalah mengevaluasi proses. Apa saja yang kurang dan terlalu berlebihan bisa diperbaiki agar memudahkan jalan menuju keberhasilan. Dengan mengevaluasi diri berarti ada keinginan untuk berbenah, memperbaiki sesuatu yang kurang sesuai atau sesuatu yang mengalami kesulitan. Ada 6 insight cara yang tepat untuk melakukan evaluasi diri yang personally ini menarik banget. Yang pertama, buat daftar pencapaian menulis. Pencapaian apa saja yang sudah dikerjakan dan membandingkan dengan rencana atau pencapaian sebelumnya. Cara ini bertujuan untuk menyortir bagian mana yang sudah baik dan bagus untuk dipertahankan dan bagian mana yang perlu ditingkatkan. Kedua, memikirkan umpan balik yang pernah diterima. Artinya kita bisa melihat atau mengulik hal apa saja yang sudah pernah kita dapat untuk bahan evaluasi. Biasanya kita bisa melihat penilaian orang lain kepada kita. Hal ini tentu membuat diri terbantu untuk membenahi apa yang sebenarnya perlu diperbaiki. Mencari seseorang yang objektif untuk mengetahui intensitas kita saat bersosial dengan orang lain, khususnya untuk hal-hal yang berpengaruh terhadap pengembangan diri, seperti dalam dunia pendidikan, organisasi, maupun pekerjaan atau karir. Ketiga, menulis tantangan. Adanya kegagalan dalam mencapai sesuatu bisa juga karena adanya faktor tantangan. Dengan menulis tantangan, kita bisa menyelesaikan apa permasalahan yang sulit dipecahkan. Terkadang hambatan tersebut memang tidak bisa diotak-atik. Seperti halnya bagaimanapun kita melangkah, pasti selalu terhalang dengan adanya tantangan tersebut. Kemungkinan besarnya jika tetap tidak bisa dihilangkan, ada jalan lain yang bisa ditempuh. Entah itu nekat berjalan beriringan dengan tantangan, atau terbalik, mencari sebuah penerimaan dengan kesimpulan yang tetap terkondisikan. Yang keempat, menuliskan kesempatan untuk bertumbuh. Tentunya sebagai peluang pengembangan karir di masa depan. Ketika diri mampu menempatkan di mana ia harus berada dan bersikap secara profesional, maka bisa dengan mudahnya beradaptasi terhadap perubahan. Sebisa mungkin kita harus mengupayakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tentu hal ini mengandung arti bahwa evaluasi pun perlu dilakukan secara sadar, bahkan setiap harinya untuk mengetahui apa saja yang bisa menghambat proses ke depan. Yang kelima, menemukan kelebihan diri. Upaya ini untuk mengevaluasi diri kita, untuk kita bisa mengetahui apa saja kelemahan diri kita. Tetapi bukan hanya kelemahan, kelebihan juga. Kelebihan yang bisa memudahkan untuk mencapai resolusi hidup. Jika diri tidak mengetahui kelebihan yang ada pada dirinya sendiri, hal ini bisa menjebak dan terlewat begitu saja. Kurang pekanya diri terhadap kelebihan yang ada pada diri sendiri ini perlu dievaluasi, karena bisa jadi tidak percaya pada sesuatu yang sebenarnya ini malah berpotensi untuk kemajuan diri. Yang keenam, menentukan langkah selanjutnya. Setelah mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki, langkah selanjutnya kita harus menentukan apa yang selanjutnya kita lakukan, yaitu mengevaluasi. Cara ini ditempuh dengan mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan, kemudian akan melatih diri untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Proses dalam berhadapan dengan suatu masalah akan membuat diri berani dan percaya saat mengambil resiko. Dan menurut peneliti pun, Susan Berkman dan Krishna Machinas, ada beberapa kemampuan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi masalah. Terus, yang kedua, menganalisis penyebab dari masalah tersebut. Ketiga, memunculkan alternatif sosial. Jadi apa nih alat yang bisa kita lakukan untuk menempuh solusi itu.
Keempat, menemukan solusi terbaik. Yang kelima, melaksanakan solusi. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah dijalankan. Dengan begitu, kita akan segera menemukan apa yang sebenarnya sesuai dan tidak sesuai untuk masa depan. Menurut tulisan milik Rahayu sendiri, evaluasi diri ini memiliki manfaat, diantaranya lebih mengenal diri sendiri dan dapat memotivasi untuk lebih baik lagi. Cara-cara evaluasi dengan lebih mengerti diri dan mencari apa yang kurang atau terlalu berlebihan akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan anjuran ini tentu dibenarkan bahwa manusia pada hakikatnya itu harus bisa berpindah dari ruang yang gelap menuju ruang yang terang, dari suatu kebodohan menuju suatu kecerdasan, dari kegagalan menuju keberhasilan. Tentu hal tersebut tidak akan bisa diraih dengan cara mudah, tetapi atas dasar kemauan, maka akan selalu menemukan jawabannya. Itu dia review buku yang menurutnya ada hal-hal yang penting untuk mengevaluasi diri. Kurang lebihnya mohon maaf.